publish guys, bisa tetap tayang di YouTube. Tetapinya ini yang sakit hati banget kedengarannya ya. Nih, pendapatan iklan akan diberikan kepada... Hai guys, welcome back to Girls Production. Hey, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Dan kali ini kita ketemu lagi ya. Sudah berapa tahun kita nggak ketemu nih? Jadi terakhir saya buat video itu tanggal 6 Juli kemarin ya. Dan sekarang udah tanggal 13 kalau nggak salah, 13 ke 12 nih. Jadi kita sudah hampir seminggu nggak ketemu guys. Ya ampun, sorry guys karena ada sesuatu yang masih saya urus dan saya lakukan. Dan by the way, karena kemarin tuh saya sudah sempat buat video sih, beberapa hari yang lalu kalau nggak salah. Cuma ada sesuatu yang terjadi dan ini masih berhubungan dengan ya akan saya jelaskan sebentar ini. So saya mau langsung buat video aja, saya sudah nggak sabar. Dan terima kasih untuk semuanya, dan maaf kalau kalian menunggu video Girls Production ya, sorry karena ya gitulah. Oke, sekarang sebelum kita masuk jangan lupa subscribe dulu supaya kita sama-sama bangun channel ini agar channel ini semakin maju. Oke, sudah? Thank you. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan sekarang. Judul yang sudah kalian lihat pasti kalian udah tahu dong. Karena kan kemarin saya sempat janji sama teman-teman kalau saya akan coba untuk membahas tentang yang sering terjadi pada kita para youtuber itu ialah hal copyright, ya kan? Saya pun sampai sekarang nggak mengerti itu bagaimana, karena ya begitulah, itu semua tuh bersangkut paut. Nanti saya akan jelaskan. Oke, sebelum kita bahas tentang YouTube-nya dulu, kita mesti tahu dulu arti dari copyright atau di sini hak cipta ya. Tetapi gini guys, kalian mesti pahami dulu bahwa hak cipta dengan copyright itu sedikit berbeda. Bukan berbeda jauh, tapi mereka tuh walaupun berbeda, mereka tuh ada sangkut pautnya. Nah, ini saya akan jelaskan. Kadang saya tuh suka nggak ngerti. Saya pikir sama ya, ternyata agak sedikit berbeda dan itu semua bersangkut paut. Nah, ini menurut Agus. Menurut Agus kayaknya ini dia pengacara ya. Dia menjelaskan bahwa hak cipta adalah, ini hak cipta nih guys ya. Hak cipta adalah hak yang diberikan pada pencipta karya sastra, karya tulis, musik, patung, dan karya-karya kebudayaan lainnya. Jadi hak cipta itu adalah hak yang diberikan kepada yang membuat karya gitu guys. Contohnya, saya membuat satu lagu atau satu musik atau satu karya tulis atau karya sastra. Nah, hak cipta itu adalah hak saya. Saya yang mempunyai hak cipta tersebut gitu. Jadi saya yang mengizinkan orang lain untuk memakainya gitu. Paham guys ya? Nah, lanjut. Kita sekarang akan bahas tentang copyright. Nah, fokus utama dari copyright itu bukan pada masalah penciptaan. Kalau tadi hak cipta itu namanya kan hak cipta, otomatis dia fokusnya kepada yang pencipta, yang menciptakan karya tersebut. Sedangkan copyright ini ialah lebih fokus kepada, atau lebih tepat itu ialah siapa atau kepada siapa yang berhak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu ciptaan. Gitu ya, maksudnya right to copy and right to publish. Jadi contohnya saya buat satu lagu ya kan, kemudian saya bekerja sama dengan satu label tertentu untuk membuat lagu itu, kayak macam dibuat ke CD gitu kan, dijual, diperbanyak. Nah, yang copyright itu, yang mempunyai hak copyright itu ya label tersebut, label yang bekerja sama dengan saya gitu guys. Paham kan? Jadi walaupun mereka berbeda, tapi mereka ada sangkut pautnya. Jadi saya yang mengizinkan label tersebut untuk mengcopy dia punya lagu tersebut kayak gitu. Oke ya, paham di sini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang sangkut pautnya dengan YouTube, karena saya juga mengalami banyak sekali klaim hak cipta nih guys. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, kalau di YouTube guys, saya sering dapat email 500 video yang sudah saya upload tuh paling banyak banget, ada mungkin sekitar
banyak guys, intinya nggak terhitung. Saya punya video tuh yang kena klaim hak cipta karena saya sering membawakan lagu-lagu cover kan ya. Nah di sini kita akan coba lihat menurut YouTube seperti apa tuh klaim konten ID. Nah kalau dari YouTube itu kadang di email tuh klaim konten ID. Nah ini maksudnya gini guys, jika Anda mengupload video berisi materi yang dilindungi hak cipta, kemungkinan Anda akan mendapatkan klaim konten ID. Klaim ini dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki hak atas musik, film, acara TV, video game, atau materi lainnya yang dilindungi oleh hak cipta. Itu kan, jadinya agak sedikit terbuka kan guys ya. Jadi kalau kita mengupload video, contohnya saya cover satu lagu, judulnya, contohnya lagu yang kemarin terakhir saya cover apa tuh? Dekat di Hati ya, punya Ran itu. Nah itu kan sudah dilindungi hak cipta otomatis, dari penciptanya sudah pegang sama satu label tertentu, otomatis sudah terkena hak cipta atau copyright. Nah otomatis saya akan kena klaim konten ID. Begitu. Pemilik konten dapat menetapkan konten ID untuk memblokir materi dari YouTube saat klaim dibuat. Mereka juga dapat mengizinkan video tetap ditayangkan di YouTube dengan iklan. Di sini kalau kita membawakan satu video atau satu lagu, kemudian kita kena klaim konten ID, itu tetap video kita bisa dipublish guys, bisa tetap tayang di YouTube. Tetapinya ini yang sakit hati banget kedengarannya ya. Nih, pendapatan iklan akan diberikan kepada pemilik hak cipta atas konten yang diklaim. Sakit tapi nggak berdarah ya. Kayak gini nih guys, saya sudah merasakannya bertahun-tahun. Nah, berikutnya, apakah saya berada dalam masalah? Nah ini nih, mungkin tidak. Jadi tidak seperti yang tadi saya bilang kan, klaim konten ID umumnya memberitahu Anda bahwa kami menemukan konten milik orang lain di channel YouTube Anda. Keputusan ada di tangan pemilik hak cipta. Keputusan ada di tangan pemilik hak cipta. Apakah ia akan mengizinkan orang lain untuk menggunakan kembali materi asli miliknya atau tidak. Jadi gitu. Jadi semuanya kembali kepada yang punya hak cipta atau yang menciptakan lagu tersebut. Contohnya kalau saya bawa lagu. Gitu ya, susah ya. Jika pemilik hak cipta tidak ingin materi yang digunakan kembali oleh orang lain, ada beberapa tindakan yang dapat diambil. Nah ini, jika pemilik hak cipta tidak ingin materinya digunakan kembali oleh orang lain, ada beberapa tindakan yang dapat ia ambil. Yang pertama, memblokir video. Yang kedua, memblokir platform tertentu. Nah ini akan masuk kepada topik yang tadi yang saya bilang guys. Saya baru mendapatkan satu kejadian kemarin. Jadi saya kan bikin video reaction. Jadi kan dulu saya sudah ceritakan kan, ini kita kembali sedikit ya. Saya tuh tidak mau bawa video reaction. Kenapa guys? Karena alasannya itu copyright, itulah cipta lah sebagainya, itu saya tuh nggak mau berhubungan dengan mereka itu. Tetapi saya tuh sempat nonton video-video kemarin dari teman-teman YouTuber yang lain. Kalau sebenarnya kalau kita membuat konten reaction itu nggak selalu kena hak cipta, tergantung cara kita ngeditnya, atau kita kebanyakan komentar itu nggak kena hak cipta. Terus kita nggak seluruhnya menampilkan video tersebut tuh pasti nggak kena hak cipta dan sebagainya. Akhirnya saya cobalah, berhasil guys. Ada beberapa yang memang tidak kena hak cipta, dan ada beberapa yang untuk saat ini kalau nggak salah ada 3 dari 18 ke 19 video reaction saya itu ada sekitar 3 atau 4 video reaction saya yang kena hak cipta, lainnya tidak. Tetapi yang kemarin barusan terjadi itu sesuatu yang horor guys. Kenapa? Karena waktu saya masukin tuh video, saya kalau nggak salah reaction tentang Soyang juga, kan kalian tahu saya reaction Soyang sudah sangat banyak. Dan pada saat dia sudah masuk di YouTube, berapa detik kemudian masuklah emailnya tuh kayak gini guys bunyinya. Kan biasanya kan klaim konten ID. Kalau klaim konten ID saya sudah udah biasa udah sering kan. Tapi ini tuh dia punya email tuh beda guys. Emailnya tulisannya teguran hak cipta, otomatis kena strike kan. Dan di situ saya mulai gini guys. Posisinya saya punya channel nih dalam posisi mau dapat ini kan, 4.000 jam tayang, subscribernya sudah memenuhi, dan kalau saya kena
teguran hak cipta ini, bisa-bisa saya punya konten ini, saya punya channel ini dicabut sama YouTube. Aduh, kayak mau stres guys ya. Jadi saya cari tahu di ini kan tentang bagaimana caranya, akhirnya saya hapus karena mungkin saking takutnya guys. Saya hapus. Tapi saya berpikir lagi, oh mungkin saya kurangi musiknya, karena kan yang kemarin-kemarin video-video saya kurangi musiknya dan berhasil. Dan saya coba untuk mengurangi musiknya dan membuat kecil, terus saya timpa dengan musik lain, sama aja guys, tetap kena teguran hak cipta. Otomatis saya sudah 2 kali kena teguran hak cipta dalam satu video. Bayangkan, dalam video yang sama saya sudah kena 2 teguran, dan itu membuat saya sedih banget guys. Oke, itu ya cerita horor ya. Sampai sekarang saya mau cari tahu lagi langkah selanjutnya apa yang saya akan lakukan, karena yang saya baca terakhir kemarin itu saya harus tunggu 7 hari. Jadi kalau saya kena 1 teguran, tapi ini saya dapat 2 teguran, nggak tahu saya mesti ngapain ini. Saya mesti apalah, nanti kita lihat berikutnya ya guys. Oke, jadi di sini saya akan bacakan lagi dari YouTube tadi apa yang dapat saya lakukan terkait klaim ini. Jadi kalau macam kalian kena klaim konten ID, ini apa saja yang kalian mesti lakukan. Nah, yang pertama, ini semua tergantung keadaannya guys ya. Jadi tidak melakukan apa-apa. Ini adalah jika Anda setuju dengan klaim, cukup lanjutkan saja. Anda dapat mengubah pendapat ini kapan saja jika tidak setuju dengan klaim. Nah, ini kayak Anda setuju aja sih, masukin aja videonya kayak gitu kan ya. Kemudian mentrim konten. Jika menerima klaim, Anda dapat mentrim konten yang diklaim dari video Anda. Nah, mentrim ini kayak kita mengkat gitu guys. Contohnya videonya durasinya 10 menit ya kan. Kemudian nanti dari 10 menit itu mungkin kalian punya copyright itu atau konten ID itu terdapat di menit ke 5 sampai menit ke 6. 1 menit nih, menit ke 5 sampai menit ke 6. Nah, itu kalian bisa cut itu. Bagian itu 1 menit itu kalian bisa tarik, hapus. Itu semuanya ada di YouTube. Kalau kalian nanti mau tahu caranya, nanti saya akan buat videonya bagaimana cara kita untuk mentrim atau kita mengganti lagu. Nanti saya akan buat videonya guys ya. Kemudian menghapus musik. Jika Anda menerima klaim atas karya musik dalam video, Anda dapat mencoba menghapus lagu tersebut tanpa perlu mengedit atau mengupload video. Nah, itu juga ada di YouTube, gampang aja, kalian tinggal masuk. Jadi bisa kita hapus itu, contohnya yang tadi menit ke 5 sampai ke 6 yang kena, kita bisa hapus yang itu aja. Jadi dia punya video tuh mood, 1 menit itu videonya mood, nggak ada suara apa-apa. Kemudian menukar musik. Nah, ini yang sering saya lakukan. Kalau yang tadi kita menghapus, kalau menukar musik ini, jadi pas kita buka yang tadi, yang nanti akan saya jelaskan itu di YouTube ada, itu nanti di situ akan dikasih pilihan, kalian mau apa. Bisa kalau untuk menukar musik otomatis nanti YouTube sediakan musik-musik tuh, ya kan, banyak musik di bawah. Nah, kalian tinggal mengubah dari menit ke 5 sampai ke 6 itu, kalian tinggal ganti dengan musiknya YouTube yang tidak kena copyright. Jadi tinggal kalian masukin, terus kalian ukur posisinya, kalian ganti. Jadi musik yang kena copyright itu bisa terganti sama musik yang lain gitu. Kemudian berbagi pendapatan. Jika Anda adalah anggota program partner YouTube, dan juga menyertakan musik dalam video, Anda dapat berbagi pendapatan dengan pemilik hak cipta musik. Nah, ini kayak gini guys, saya juga pernah dapat email kayak Anda mendapat klaim hak cipta, tetapi video Anda bisa tayang di YouTube, tetapi Anda harus berbagi penghasilan bersama dengan yang punya hak cipta. Saya pernah dapat email kayak gitu guys. Tapi ya itu mungkin 11-12 dengan yang tadi ya. 11-12 dengan yang kayak macam kita tiba-tiba penghasilannya semua masuk kepada yang punya hak cipta. Oke, yang berikut menyengketakan klaim. Ini yang terakhir. Jika Anda memiliki hak yang diperlukan untuk menggunakan konten yang dilindungi hak cipta dalam video Anda, atau merasa bahwa sistem telah salah mengidentifikasi video Anda
Anda dapat menyengketakan klaim. Jadi kalau kalian merasa kayak macam, wih salah ini kan saya tidak melanggar aturan kayak gitu, kalian bisa menyengketakan atau membuat kayak macam menyengketakan. Itu kayak kita membela gitu guys, membela kita punya hak gitu. Oke lah. Untuk video copyright kayaknya sampai di sini ya guys ya. Karena ya gitulah. Intinya satu aja guys, kalau kalian membuat video saya sarankan kebanyakan kalian ngevlog aja, kalian punya kehidupan sehari-hari atau mungkin pekerjaan, apapun kegiatan kalian sehari-hari atau apapun itu. Karena kalau kita membawakan video orang lain tuh memang kadang kena cipta guys, hak cipta, dan itu berat banget guys. Jangan sampai kalian kena teguran hak cipta kayak saya, karena teguran hak cipta tuh kayak sampai kita nggak bisa tidur. Aduh gimana nih, YouTubeku sudah mau 4.000 jam tayang, malah kena hak cipta. Ya teguran kalau macam klaim itu nggak apa-apa, tapi ini loh teguran, jadi kena strike gitu. Oke guys, jadi itu saja yang akan saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih kalian sudah nonton, dan jika ada yang salah dari pembahasan saya ini dan saya minta maaf, kalian bisa komentar di bawah mungkin untuk mengklarifikasi atau apapun. So kita akan ketemu di video berikutnya. Nanti saya akan buatkan video bagaimana caranya mengganti lagu yang sudah terlanjur videonya kita masukin ke YouTube yang kena klaim konten ID atau hak cipta. Oke guys, terima kasih semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, production. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.